saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan kuliah tamu mata kuliah utilitas dengan tema Compressor and Compressed Air System Audit. Izinkanlah saya memperkenalkan diri sebagai moderator terlebih dahulu. Saya, Resnauli Hasana, mahasiswa Teknik Kimia selaku moderator dalam kegiatan kuliah tamu pada siang hari ini. Sebelum kita memulai rangkaian acara, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Rusmanto STMT. Beliau merupakan perwakilan dari PT Langgeng Ciptalindo yang akan menyampaikan materi. Kepada Bapak Rusmanto STMT, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Risna atas waktu dan kesempatannya. Jadi nanti pembicaranya ada dua ya berarti ya. Jadi saya dan Pak Gatot. Nah, mungkin saya hanya sebentar saja nanti langsung disambung oleh Pak Gatot begitu ya Mbak Risna. Oke, Ya, Pak. baik. Ya, baik adik-adik sekalian yang kami hormati Ibu Ima selaku dosen pengampu untuk sistem utilitas jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Kemudian yang kami hormati eh, adik-adik sekalian ya yang masih bersemangat untuk mengikuti kuliah tamu pada hari ini dengan materi yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Risna dan kemudian adik-adik yang lain yang dari universitas yang lain ya kebetulan juga kami undang dan Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan auditor energi ini di beberapa industri maupun konsultan juga sudah kami undang. Nah, pada siang hari ini kami ingin berbagi pengalaman terkait apa yang sudah kami lakukan di beberapa industri, yang mana saya ulang bahwa PT Langgeng Ciptalindo ini adalah bergerak di bidang energy consultant dan engineering company, di mana energy consultant ini membantu industri untuk melakukan identifikasi potensi penghematan energi yang kemudian pasti dengan penghematan energi ini akan diikuti oleh penghematan biaya ya. Kemudian satu lagi yang nggak kalah pentingnya bahwa setiap penghematan energi biasanya diikuti oleh penurunan emisi karbon yang menjadi isu-isu lingkungan hangat pada saat ini. Kemudian dari hasil kegiatan energi consultant ini misalnya salah satu adalah audit energi ya itu biasanya muncul atau keluarannya adalah rekomendasi terkait dengan usaha penghematan energi atau usaha efisiensi energi atau konservasi energi yang mana itu akan membantu klien atau industri untuk menurunkan biaya pokok produksi begitu ya. Jadi akan menjadi perusahaan akan memiliki daya saing yang cukup bagus. Nah, kemudian dari energi audit ini kan berarti nanti lanjut biasanya kami menawarkan satu proyek proposal efisiensi energi sehingga dari divisi kami dari engineering project begitu ya biasanya adalah melakukan implementasi terhadap apa yang direkomendasikan dari hasil energi audit. Nah, kebetulan di sini telah hadir tim kami, ekspert kami. Kalau minggu yang lalu ada Pak Hanan sebagai expert kami untuk boiler dan steam system. Nah, pada hari ini kita undang tim kami. Beliau adalah Pak Gatot Salahuddin. Beliau adalah expert kami di bidang kompresor dan kompres air system.
dan sudah pengalaman mungkin sudah 25 tahun karena beliau adalah senior saya juga. Nah, dari sini nanti adik-adik sekalian akan memperoleh pengalaman-pengalaman apa yang sudah didapatkan oleh Pak Gatot selama berkecimpung dalam hal energi audit maupun proyek energi efisiensi khususnya di bidang kompresor ya. Artinya kompresor di sini adalah kompresor udara tekan. Ya, jadi adik-adik sekalian, nanti kalau kompresor itu kan ada yang kompresor refrigeran atau kompresor yang gas dan lain sebagainya. Nah, ini khusus pada siang hari ini adalah kompresor udara tekan yang mana untuk industri-industri tertentu ini sangat vital penggunaannya karena kalau kompresor udara ini misalnya problem, maka tidak bisa produksi dalam suatu industri. Nah, karena itu mohon disimak. Nah, nanti dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gatot, mohon adik-adik sekalian bisa menyiapkan pertanyaan atau diskusi atau saran atau apapun itu sehingga kuliah tamu ini lebih interaktif, lebih bermanfaat, lebih komunikasi dua arah sehingga adik-adik sekalian dapat menimba ilmu dari tim kami ya. Karena ini kebetulan expertnya langsung sudah bisa datang untuk memberikan berbagi pengalaman dengan adik-adik sekalian. Nah, mungkin saya sementara itu nanti mungkin saya akan menambahkan di akhir-akhir begitu ya. Nah, mungkin berikutnya adalah Pak Gatot kami persilakan untuk menyampaikan materi terkait dengan kompresor dan audit pada sistem kompres air system gitu ya. Silakan Pak Gatot. Pak Gatot silakan. Masih mute mungkin. Oke, sebentar. Pak Gatot monitor. Halo. Kelihatannya sedang ada masalah teknis. Bisa dicoba lagi Pak Gatot. Suaranya belum masuk. Mungkin volumenya atau mic-nya ini sebenarnya sudah mute-nya sudah dihilangkan sih. Sudah harusnya bisa. Ya. Kalau ini jelas Pak Ya, suaranya. sudah ya, sudah. Ya, ya. Ini saya keluar deh. Pakai handphone aja nih berarti. Ya, nggak apa-apa nanti satu pakai handphone, mungkin yang di Ya, sekarang laptop Pak. bisa di mute aja yang di laptop. Ya, ya. Nah, ini sudah bisa. Oke, saya share materinya ya Pak Gatot ya. Ya, silakan Pak. Ya. Halo Pak Gatot. Ya, silakan. Oh ya, 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 oke, sip. Saya share. Sudah kelihatan Pak Gatot ya? Ya, kelihatan, kelihatan. Ya, silakan Pak Gatot. Ya, ya. Terima kasih eh, Bapak Ibu dosen UNESA dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pada sore hari ini kami dari tim Langgeng akan mempresentasikan tentang air kompresor sistem ya. Air kompresor sistem dan pendekatannya adalah pendekatan praktis ya. Eh, saya ingat waktu zaman mahasiswa dulu ada istilahnya Pak Habibie itu apa? Link and match ya. Artinya apa yang dipelajari di dunia pendidikan itu harus match dengan kenyataan di dunia nyata, dunia industri ya, dunia industri.
Nah, yang akan kami presentasikan ini lebih ke pengalaman praktis ya. Ada teori-teori sedikit gitu, cuman ke pengalaman-pengalaman praktis, sehingga adik-adik sekalian nanti kalau sebetulnya poinnya adalah ketika terjun ke dunia nyata nanti, ke pabrik, baik itu kuliah kerja nyata atau bekerja, tidak terlalu kaget dengan apa namanya, dan tidak terlalu kaget dalam artian eh, tidak gagap lah dalam menghadapi barang-barang, khususnya apa namanya, mesin-mesin, dalam khususnya ini di air kompresor. Mungkin bisa lanjut, Pak. Ya, ini sebagai gambaran yang sebelah kiri itu adalah single line diagramnya, kemudian sebelah kanan itu adalah visualisasi kira-kira air kompresor itu seperti apa di pabrik itu. Artinya didistribusikan ke user, ke plant itu adalah melalui pipa, karena ini kan udara bertekanan. Dan sebelum masuk ke pabrik itu, kalau kita lihat di single line diagramnya itu kan kelihatan air kompresor digerakkan oleh motor, ya kan? Kemudian melewatin dryer, melewatin filter, kemudian air receiver tank, kemudian ke langsung masuk ke plan 1, plan 2, plan 3, atau mesin 1, mesin 2, mesin 3. Kurang lebih seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, ini fotonya. Ini kompresor room, dan ini sebelah kirinya itu air receiver tank. Ya, lanjut, Pak. Nah, ini bagian-bagian dari eh, udara udara air kompresor ya. Jadi air intake melalui filter, kemudian ada pendingin di situ, ada cooler, terus ada dryer didinginkan. Terus lanjut, Pak. Lanjut slide selanjutnya, Pak. Komponen-komponen ini. Nah, ya. Nah, ini air kompresor itu dibagi dua. Yang pertama adalah positive displacement, kemudian yang kedua adalah dynamic. Dynamic itu ini dilihat dari sudut pandang bagaimana udara itu menjadi terkompresi. Jadi secara mengkompresinya itu ada dua, positive displacement, kemudian yang kedua dynamic. Nah, ini saya coba memberikan perbedaan antara positive displacement sama yang dynamic. Positive displacement itu adalah volume diperkecil sehingga pressure-nya naik. Contoh sederhananya itu, kalian semua kan senang main sepeda ya, dulu waktu kecil. Itu kan kalau ban gembos pasti ada pompa kan. Nah, pompa itu adalah contoh eh, mesin kompresor sederhana. Artinya dengan pompa, baik itu pompa tangan maupun pompa yang di kaki kaki itu kan memperkecil volume sehingga eh, terjadi tekanan yang lebih tinggi. Itu namanya positive displacement. Kemudian yang dynamic. Saat ini kan kalian mungkin banyak yang punya kendaraan bermotor kan, naik motor begitu ya, naik motor. Dynamic itu contohnya sederhana itu, kalau kalian naik motor ngebut gitu ya, itu tekanan ke dada kan makin besar kan. Ketika kalian naik motor, misalnya kecepatan 5 meter, 5 meter, 5 kilometer per jam, itu kan tekanannya rendah. Tapi kalau begitu ngebut 80 kilometer per jam gitu, terasa nggak ada tekanan lebih yang nimpa ke mana? Ke dada kalian. Nah, itu adalah merubah uh, menjadi tekanan tinggi. Artinya dengan dinamika, dengan gerakan begitu itu, akan apa namanya, akan terjadi tekanan lebih.
Ini yang dynamic. Nanti detailnya di slide-slide belakangnya akan kami jelaskan. Nah, ini turunannya itu ada yang reverberating, ada yang rotary, rotary kan berputar, ada yang sentrifugal, sentrifugal juga berputar, ada yang aksial dan lain sebagainya. Itu apa namanya banyak hal. Cuman nanti akan saya berikan yang populer di dunia, di pabrik-pabrik sekarang yang dipakai itu seperti apa. Nah, setelah ini, slide ini, mungkin Pak Ros minta bantuan ke yang ini, Sanki, terus Pak, terus, Sanki, oke. Ya ini, ini penting. Misalnya saya dudukkan karena ini audiensnya kan teknik kimia ya, yang apa namanya akrab dengan perpindahan panas dan lain sebagainya. Nah, tipikal dari air kompresor itu 100% energi yang masuk di air kompresor itu yang paling banyak atau yang paling banyak ya, yang menjadi udara terkompresi itu hanya 15%-nya. Jadi Anda sekalian bisa membayangkan ya, begitu borosnya energi untuk menghasilkan udara bertekanan. Hanya 15%. Oke. Nah, setelah menjadi udara terkompresi, misalnya contoh dari 1 bar gauge menjadi 0 bar gauge menjadi 1 bar gauge menjadi 7 bar gauge gitu, itu hanya 15% yang menjadi udara bertekanan itu. Kemudian ketika udara pertekanan itu sudah sampai yang tadi kalau kita lihat di mana di single line diagram itu sampai ke tangki terakhir gitu, itu yang benar-benar dipakai untuk menggerakkan mesin industri itu tinggal 50%-nya lagi. Berarti kan 7,5% itu hanya. Nah, yang 7,5% itu waste lah, bisa di waste kerugian di transportnya, di pipanya, ya kan? Bisa waste karena terjadi kerugian karena kebocoran dan lain sebagainya, atau salah pakai dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan begitu borosnya air kompresor ini, 100 kW hanya menjadi 7,5 kW. Nah, ini sebetulnya yang menjadi potensi bisnis dari kami ya, dari Langgeng, Pak Rus dan kami semua ya. Artinya ini potensi. Nah, paling banyak itu lari kemana? Ke heat, ke panas, kerugian panas. Itu 80%. 80%. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan teman-teman di teknik kimia, artinya udara bertekanan ini, karena panas buangnya itu kan besar sekali, 80%. Bisa dibayangkan kalau pabrik-pabrik itu, kita pernah nemuin itu, satu pabrik itu berapa kWh itu, sampai 10.000 kWh hanya untuk menggerakkan kompresor. Itu kan artinya manajemen energinya perlu ketat dilakukan karena gas buangnya itu kan besar sekali. Jadi ke dalam desain dan lain sebagainya itu perlu menjadi apa namanya kalau Anda sekalian nanti masuk menjadi profesi desain engineer untuk pabrik misalnya begitu dari awal dari nol gitu, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan karena di lapangan itu kadang-kadang masih banyak yang parsial gitu loh. Panas buangnya harusnya bisa dilakukan, cuman desainnya dilakukan kan biasanya untuk boiler atau untuk mesin-mesin produksi gitu. Tapi antara panas buang sama yang sebetulnya bisa dimanfaatkan, misalnya di boiler gitu ya, kompresor roomnya di sini, boilernya jauh gitu. Jadi kan susah mau di apa namanya diinterkoneksikan gitu loh. Ini dalam hal ini. Ini menjadi penting menurut saya diagram ini di mahasiswa-mahasiswa teknik kimia yang kedepannya kan menjadi engineer-engineer yang membuat pabrik yang menjadi efisien kan gitu loh. Artinya faktor ini perlu diperhatikan. Juga mungkin pemakaian panas
di mana di mesin-mesinnya itu seperti apa, yang buang panas mana, yang butuh panas mana, itu kan perlu dipertimbangkan. Kemudian 5% itu mechanical losses, itu kan kecil, mechanical lossesnya justru hanya 5%. Ini menurut saya poin penting dari air kompresor dilihat dari sisi teman-teman dari teknik kimia. Nah, setelah dari sini mungkin kita balik lagi ke atas nih Pak Arus, ke yang jenis-jenis kompresor tadi. Nah, ini jenis kompresornya seperti ini. Nah, ini sekarang kita lanjut sebentar, sebelum ke situ Pak Arus, minta tolong. Jadi yang banyak dipakai di industri itu adalah rotary positive displacement yang rotary, Kemudian yang dynamic itu yang paling banyak yang jenis sentrifugal. Jadi saya akan memberikan contoh yang dua ini aja, karena ini kan waktunya juga terbatas. Jadi yang penting justru kita coba apa namanya kami coba untuk sampaikan. Oke, slide selanjutnya. Nah, sebagai ilmuwan ya, artinya calon profesional masa datang yang terdidik gitu ya. Hal yang perlu kita coba perhatikan itu adalah semua ilmu itu berkembang. Semua itu benar-benar berkembang. Ini saya sebagai ilustrasi aja tentang lampu lah ya, sebelum kita ke kompresor yang sederhana. Dulu mungkin waktu kalau yang paling kiri itu lampu yang mungkin ada di film-film kuno ya. Itu kan lampunya seperti itu, lampu pijar. Kemudian ini ada lampu pijar ini, lebih mengeluarkan panas tinggi itu ya. Kemudian sekarang sudah ke dulu sudah ke LED ya, sekarang yang paling kanan itu. Paling kanan. Artinya untuk lampu sendiri kan berkembang. Begitu juga di air kompresor. Di air kompresor itu ada perkembangannya. Oke, dan kita harus selalu update gitu loh. Jadi ilmu yang kalian pelajari sekarang pun itu kalau kita nggak update akan ketinggalan zaman gitu loh, akan ketinggalan zaman. Jadi kami pun sebagai apa namanya auditor dan profesional yang bergerak dalam bidang air kompresor, audit dan sebagainya selalu update ilmu. Kalau nggak kita ketinggalan gitu. Lanjut Pak. Oke, ini sebagai ilustrasi yang tadi mungkin bisa diabaikan aja. Nah, ini foto-foto perkembangan air kompresor itu seperti ini. Mungkin abad lalu gitu ya. Abad lalu itu seperti yang di awal abad lalu itu seperti yang kiri itu. Kemudian reciprocating itu kalau kalian sering lihat itu kompresor tambal ban lah. Ini yang seperti ini, ya kan. Kemudian yang kanannya lagi itu adalah yang screw. Nah, screw ini termasuk yang ini kan memperkecil volume, tekanannya naik. Jenisnya rotary, berputar begitu kan. Kemudian yang kanan itu adalah jenis sentrifugal. Yang paling kiri itu tipikalnya itu ya 1-2 tahun, kalau yang piston-piston biasanya sudah rusak ya. Kemudian kalau yang screw itu bisa sampai 10 tahunan. Kalau yang sentrifugal itu usianya bisa 15-25 tahun usia pakainya. Mungkin lanjut. Nah, ini contoh yang screw ya. Artinya screw oil injected itu paling banyak dipakai di pabrik-pabrik. Jadi yang screw pun ada yang jenis tadi kan ketika apa namanya diagram Sankey tadi kan mengeluarkan panasnya itu kan banyak ya, banyak, dan itu harus didinginkan kan. Nah, yang jenis oil injected artinya untuk pendinginnya itu diinjeksikan pakai oli gitu loh Pak. Adik-adik sekalian, di skrunya itu diinjeksikan oli untuk pendingin, Jadi ini di situ diinjeksikan oli di situ. Oli, kemudian udaranya terkompresi, ini kan panas, ya kan? Panas, kemudian ini namanya separator. Olinya itu dipisahkan lagi.
dipisahkan lagi. Jadi di sini kan udaranya sudah bertekanan. Kemudian olinya dipisahkan, ada separator di sini yang tujuannya memisahkan oli dan udara bertekanan. Kemudian ini kan masih panas, ya kan? Masih panas, didinginkan di cooler. Coolernya ini ada dua warna kan di situ. Yang satu warnanya itu udara bertekanan, yang satunya oli yang panas, oli yang panas. Nah itu setelah dingin masuk lagi diinjeksikan lagi ke skrunya tadi. Ini diagram dari yang oil injected. Oil injected. Kemudian yang kedua, ini juga yang populer di lapangan, jenisnya skru juga, tetapi pendinginannya bukan jenis oil injected. Karena di industri itu ada dua kategori. Jadi ada satu kategori itu yang butuh oil free, jadi udara bertekanan oil free, ya kan? Yang tadi itu yang umum dipakai udara bertekanan ada olinya nggak apa-apa, gitu lah. Nah, yang tanpa oli ini biasanya dipakai di industri food and beverage sama farmasi ya. Farmasi itu kan tidak boleh terkontaminasi oli kan. Jadi di awal itu sudah diproduksi apa namanya yang bebas oli gitu, bebas oli. Nah, di sini ada kelemahan karena tadi kan 80% ketika udara dikompresikan itu kan menghasilkan panas gitu. Nah, karena di skru ini perlu didinginkan gitu ya. Kalau satu stage nggak kuat gitu, karena kan ini nggak ada di skrunya tidak diinjeksikan oli kan. Jadi ini sebelum menjadi menjadi dua stage. Jadi udara bertekanan stage 1 masuk ke aftercooler dulu, didinginkan dulu. Udaranya tadi didinginkan dulu, kemudian ada water. Ketika didinginkan kan eh, ada kondensasi water, ada kondensasi air kan. Dikeluarkan, kemudian dikompresikan lagi di stage kedua. Stage kedua, kemudian baru masuk lagi aftercooler, didinginkan. Ketika didinginkan juga keluar apa namanya keluar waternya. Nah, hal-hal yang menjadi krusial di pabrik-pabrik itu biasanya terganggu dengan udara bertekanan itu kebanyakan terganggu dengan kandungan water, kandungan air yang ada di udara bertekanan itu sangat mengganggu. Kalau drain trap-nya tadi, water separator, drain trap, water drain trap maksudnya itu terganggu, itu kadang-kadang pipa itu bisa penuh air gitu loh. Penuh air. Terus tangki itu yang isinya udara itu bisa penuh air begitu, penuh air. Nah, sebagai bayangan, maksudnya biar bisa membayangkan, eh, udara itu kalau didinginkan kan pasti terjadi kondensasi kan. Di rumah misalnya kita pakai AC pakai AC itu kan nggak perlu dikompresi ya. Freonnya pasti dikompresi gitu. Cuman udara dinginnya itu kan nggak terkompresi ya. Yang kalau air conditioning itu. Itu kan kondensasi airnya juga banyak ya. Coba Anda misalnya AC hanya setengah PK gitu di rumah atau 3/4 PK gitu. Itu satu malam aja bisa berbotol-botol itu kalau kita tampung udara bertekanan. Nah, ini kalau udara bertekanan itu 7 bar misalnya begitu, itu kan berarti 1 meter kubik misalnya begitu, itu kan seakan-akan 7 kan, 7 meter kubik pada tekanan 1 bar kan. Ya, kita bisa bayangkan airnya itu seperti apa gitu. Jadi sebagai bayangan misalnya 75 kW gitu dijalankan air kompresor itu ya seperti grojokan lah gitu. Apalagi kalau 500 kW atau 1000 kW yang jenis-jenis sentrifugal gitu. Itu airnya banyak banget gitu. Dan itu perlu manajemen tersendiri dan mungkin di waktu-waktu yang akan datang
materi khusus lah itu. Materi khusus ini sebagai pembuka aja. Oke, terus kemudian slide selanjutnya, ini jenis yang centrifugal kompresor. Centrifugal kompresor. Oke, seperti ini. Biasanya stage-nya lebih dari satu ya, lebih dari dua atau tiga. Ini seperti ini. Udara masuk, terus tadi dynamic kan, dynamic diputar begitu. Jadi cara kerjanya itu nanti di slide selanjutnya bisa cara kerjanya. Nah, terus masuk lagi ke kedua dan ketiga. Nah, secara single diagramnya seperti ini. Jadi satu bar 14,5 psi ya kan. Masuknya itu dari tengah. Masuknya itu udara dari tengah. Dari tengah, kemudian ini kan diputar ya. Ini diputar semacam baling-baling begitu, semacam baling-baling pesawat. Jadi sentrifugal kompresor itu di pasaran juga sering disebut turbo kompresor. Jadi kalau ada bilang turbo kompresor sama centrifugal air kompresor gitu sama itu sebetulnya. Jadi turbo diputar begitu, udara yang masuk dari tengah. Dengan gaya sentrifugal itu kan partikel udaranya itu kan cenderung keluar kan. Sekarang kecepatan di titik luar sama titik dalam kecepatannya tinggian mana? Tinggian di luar kan? Nah, karena tinggian di luar sehingga ada gaya sentrifugal, ada gaya keluar gitu. Udaranya ada gaya keluar gitu. Nah, kemudian cara kerja bagaimana menaikkan tekanan itu, ini kan putarannya tinggi ya. Putarannya tinggi. Sekitar 40.000 RPM, 35.000 RPM, itu tinggi sekali. Kemudian di situ ada diffuser di ujungnya ini nggak kelihatan ya, nggak tergambarkan. Ada diffuser, jadi tempat tabrakannya udara yang diputar tadi kecepatan tinggi itu, kemudian ditahan begitu. Seperti kalau saya buat ilustrasi kan seperti Anda naik sepeda motor tadi kan, dada Anda itu seakan-akan yang statis kan, ada udara yang nabrak ke punggung saudara yang statis tadi kan terjadi tekanan lebih kan gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Dan itu terjadi di RPM tinggi. RPM tinggi. Kalau RPM rendah nggak akan terjadi kenaikan tekanan kan. Jadi sentrifugal kompresor itu harus tekanannya rendah. Jadi kalau kita coba ilustrasikan yang tadi, yang screw itu, putarannya paling di maksimum tuh di 6.000 lah. Kalau yang jenis VSD itu. Kalau yang fixed speed itu 3.000-an gitu, 3.600 misalnya gitu. RPM cuma segitu, dibayangkan di sini sampai 40.000. Kemudian dari situ masuk ke stage kedua, itu sudah tekanannya sudah naik dari 14,5 PSI menjadi 31,9 PSI. Terjadi terus lagi, itu sekitar yang stage 1 pressure rasionya 2,3, stage kedua pressure rasionya 2,2, kemudian stage ketiga 2:2 lagi misalnya, menghasilkan tekanan akhir 152 PSI, jadi sekitar 10 bar gitu. Jadi ini mesti 3 stage ya, 3 stage. Nah pertanyaan, mana yang paling efisien ini di sini? Atau pertanyaan kedua, mungkin slide selanjutnya Pak Farus. Ini, oh ya ini cara kerjanya seperti ini. Jadi ini kan ada stage 1, stage 2, stage 3. Sudah tergambarkan ya. Jadi di situ ada yang paling kiri motor ya. Motor itu menggerakkan bull gear ya. Ada gear besar di situ. Jadi bull gear ini adalah untuk menambah putaran gitu loh. Menambah putaran, bull gear besar gitu. Kemudian di situ ada pinion gear yang ujungnya bull gear sama atas sama bawah itu pinion gear kan. Pinion gearnya itu menggerakkan menggerakkan blade-nya tadi, blade-nya. Ini yang menyebabkan
putarannya jadi tinggi. Roda gigi yang besar memutar roda gigi yang kecil, artinya kan RPM-nya jadi eh, jadi sampai 40.000 kan, jadi besar itu RPM-nya. RPM-nya. Itu aftercooler. Aftercooler. Oke, cara kerjanya seperti ini yang saya pegang. Oke. Nah, yang paling efisien yang mana gitu ya? Yang mana? Nah, kalau yang paling efisien, sebetulnya yang paling efisien itu adalah yang sentrifugal. Karena apa? Karena stage-nya itu lebih banyak kan. Satu stage tadi kan yang screw tadi, yang screw kan satu stage, yang ada yang dua stage ya, ada yang dua stage ini, ada yang satu stage gitu, satu stage, dua stage, tiga stage. Ya. Dan yang efisiensi paling bagus itu adalah makin makin tinggi stage-nya, stage 1, stage 2, stage 3, stage 3. Karena turbin-turbin yang mesinnya besar-besar itu stage-nya lebih dari 3. Ini yang apa namanya, yang umum dipakai di kebanyakan pabrik ya. Kan kalau yang besar-besar sekali, stage-nya itu tadi bukan 3, walaupun saya juga bisa sampai 4, ada yang sampai 5 begitu ya. Secara teoritis, makin banyak stage-nya, itu energi efisiensinya makin bagus gitu loh. Makin bagus. Nah, saya biasanya mengambil ilustrasi gampangannya nih seperti ini. Jadi seakan-akan kita itu manusia ya, kita itu manusia dalam mesin gitu ya. Kita manusia dalam mesin. Ada bangunan 3 lantai, ada bangunan 3 lantai. Kita seakan-akan mesin ya, ada bangunan 3 lantai. Desain gedungnya tersebut dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu tangganya itu tanpa interstage, tanpa bordes gitu. Langsung satu naik ke lantai 3. Tapi ada orang desain gedungnya lagi, mendesainnya itu lantai 1, kemudian ada bordes dulu, jalan mendatar, kemudian baru naik lagi di lantai 2, jalan mendatar dulu, kemudian baru lantai 3 gitu ya. Nah, kita sebagai manusia enak mana untuk naik tangga yang desain 1, yang langsung tangganya itu dari 1 sampai 3 tanpa tanpa ada jedanya, terus begitu, sama yang lantai 1 ada jedanya, bordes, naik lagi 2, jedes, ke 3 gitu ya. Enak mana kita apa namanya naik tangganya? Atau mungkin mute-nya bisa di unmute, bisa ada yang jawab gitu, biar ada interaksi. Mungkin ada yang bisa jawab. Oh, masih mati semuanya. Atau di chat gitu bisa. Ada yang bisa jawab? Di chat aja coba. Belum ada yang jawab ini. Oke. Ya tentu saja yang ada bordesnya, bordesnya itu seakan-akan itu adalah interstage tadi. Kalau di mesin ini seakan-akan bordes yang tadi di tangga itu seakan-akan aftercoolernya lah. Aftercoolernya dari stage 1, stage 2, stage 3. Itu seakan-akan aftercoolernya. Itu juga menyebabkan kita efisien gitu karena ada jeda, panasnya dibuang dulu. Jadi hampir semua mesin itu, mesin apa aja, kalau dia bekerja di suhu yang lebih dingin, itu biasanya lebih efisien. Efisiensi energinya lebih bagus. Oke, lanjut Pak Rus. Nah, ini coba sebagai calon praktisi di industri, kira-kira tadi saya kasih 3 ilustrasi dari ada kompresor yang screw tadi, kemudian ada yang sentrifugal gitu. Kira-kira bagusan mana?
Mungkin bisa dijawab di chatting biar lebih interaktif ya. Ada yang bisa jawab? Ini ada dua yang jawab sentrifugal, sentrifugal gitu. Yang paling bagus sentrifugal ya. Oke, ada yang jawab tergantung penggunaannya. Ada yang jawab lagi tergantung budget gitu ya. Oke, oke. Sentrifugal, sentrifugal. Oke, ada yang paling tepat di sini adalah jawabannya tergantung penggunaannya. Tergantung penggunaannya. Jadi memang yang paling efisien sentrifugal kan. Paling 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 efisien itu adalah sentrifugal. Tetapi kan eh, eh, paling efisien itu belum tentu tepat kan gitu loh. Kalau kompresor sentrifugal untuk menggerakkan apa namanya pompa ban gitu kan nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi semuanya tergantung dari eh, kegunaannya untuk apa. Nah, clue-nya itu begini. Jadi kalau eh, clue itu dalam artinya apa ya? Secara teknis gitu kan kita bisa hitung ya, secara keilmuan gitu kita bisa hitung rinci gitu kan, biaya harga unitnya berapa, terus apa namanya efisiensi energinya seperti apa gitu kan kita bisa bisa hitung semua lah. Tapi secara garis besarnya kalau di bawah 200 kW gitu ya, itu yang screw itu akan lebih bagus lah. Antara 200 kW sampai 300 kW itu masih abu-abu. Cuman kalau sudah 300 kW ke atas, 400, 500 gitu, biasanya sentrifugal yang akan apa namanya akan lebih 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 bagus gitu loh. Nah, cuman ada plus minusnya. Sentrifugal itu dia tidak bisa eh, bukan tidak bisa ya, tepatnya tidak 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 disarankan untuk bekerja yang eh, loading unloading atau maksimum minimumnya demand-nya itu naik turun. Misalnya kadang-kadang pabrik itu butuh 100 meter kubik per menit udara bertekanan pada jam 9, tiba-tiba jam 10 25 meter kubik per menit. Kemudian jam 11 50 meter kubik per menit. Jadi naik turunnya itu terlalu apa ya? Terlalu drastis gitu. Itu tidak bisa di sentrifugal. Oke. Kenapa tidak bisa seperti itu? Tadi kan kita sudah informasikan bahwa sentrifugal itu bisa terjadi tekanan itu karena kalau tekanannya tinggi kan. Nah, kita bisa bayangkan tekanan 40.000 RPM kemudian tiba-tiba menjadi 3.000 RPM gitu. Ya rontok semua itu, ya kan? Ibaratnya itu mobil mobil kecepatan tinggi 100 meter kubik 100 kilometer per jam begitu, tiba-tiba disuruh jalan 10 kilometer per jam gitu. Apa yang terjadi kan ngerem mendadak begitu kan. Tiba-tiba naik lagi, mendadak lagi. Nggak bisa di, di mesinnya dibuat bekerja seperti itu, nggak bisa. Jadi yang bisa yang screw ya, yang screw itu bisa. Oke, jadi yang tepat adalah tergantung uh, apa namanya aplikasinya untuk apa. Tentu saja sebagai engineer awal gitu lebih bagus dihitung, dihitung, dihitung apa namanya, dihitung apa namanya secara detail. Tiap mau nambah mesin dan sebagainya itu dihitung dihitung mendetail. Nanti di slide-slide selanjutnya saya akan coba kasih gambaran kesalahan-kesalahan engineer di pabrik-pabrik itu. Jadi ya itu tadi kesalahannya itu malas ngitung, nambah mesin gitu. Kemana pakai mesin berapa, nambah segini. Oh ya deh, pakai mesin yang segini lagi. Sama terus tanpa tanpa dihitung ulang gitu loh. Tanpa dihitung ulang. Oke. Mungkin lanjut Pak Rus.
Nah, ini sekarang kita masuk ke topik pembahasan selanjutnya. Jadi yang menjadi concern di air compressor itu, tadi kan di Sankey diagram tadi kan 80% itu waste, 85% lah, 85%. Bahkan dari 85% menjadi 15%, 15% sendiri itu masih ada kerugian lagi 7,5%. Jadi finalnya itu di 7%-an, 7,5%-an gitu. Jadi tinggi sekali. Jadi air compressor ini termasuk apa istilahnya kompresor for utility ya, elektrika, natural gas, water, air gitu, termasuk yang nggak bisa tergantikan. Nah, secara umum ini menurut anu ya penelitian di beberapa negara ya, 10% electric cost itu dipakai oleh air kompresor secara umum ya, secara umum seperti itu. Itu penelitiannya sekian sekian itu pemakaian eh, pemakaian konsumsi listriknya. Nah, yang mengherankan bukan mengherankan ya, sangat terlihat gitu. Itu kita tuh berpikiran maju dan tidak itu karena di beberapa negara maju ini menjadi concern gitu. Setiap industri itu untuk melakukan apa namanya penghematan energi dan terus secara simultan gitu. Nah, sekarang kalau di Indonesia itu yang concern terhadap saving energy itu ini pemikiran apa pengamatan saya pribadi ya. Mungkin nggak lebih dari 10% ya dari industri itu yang concern terhadap saving energy, nggak lebih dari 10%. Itu terbukti dengan misalnya kami itu mendapat bantuan misalnya dari asing gitu ya, dari asing untuk melakukan audit saving energy. Jadi terakhir-terakhir ini kan terutama negara Eropa Barat itu kan sangat khawatir dengan ini sebagai cerita di lapangan ya, eh, khawatir dengan pemanasan global ya. Mungkin adik-adik sekalian ikutin beritanya ya. Yang paling concern terhadap pemanasan global itu kan eh, Eropa Barat, Eropa Barat. Dan mereka itu karena concern itu aktif memberikan bantuan gratis gitu untuk ini kami sering dapat bantuan gitu ya, langgeng untuk audit ke pabrik-pabrik gitu. Nah, itu kami kan menawarkan itu ke pabrik-pabrik di di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Nah, yang PMDN itu nolak gitu loh. Padahal dikasih gratis, ya kan? Kasih gratis, itu nolak gitu loh. Berarti kan mereka nggak concern ya. Itu pertama nggak concern, yang kedua takut. Namanya audit itu seperti apa gitu kan, takut gitu. Artinya, tapi begitu ditawarkan ke PMA, penanaman modal asing, itu baru mau gitu loh. Baru mau. Itu kan hal yang aneh ya. Artinya bantuan luar negeri untuk menurunkan biaya listrik. Kalau biaya listriknya turun kan pabriknya sebetulnya untung kan. Tapi yang mau asing lagi, PMA lagi gitu. Dan kita berharap nanti ke depan kalau adik-adik sekalian apa namanya berkecimpung di manufacturer jangan seperti itu gitu. Ini sebetulnya maksud terselubung dari kami Langgeng itu aktif melakukan edukasi ke mahasiswa-mahasiswa, salah satu objektifnya itu adalah membangun awareness gitu dari calon-calon praktisi yang kemudian nanti masuk ke pabrik-pabrik itu concern di saving energy, saving energy. Oke, lanjut Pak Rus. Nah, ini pendekatan untuk saving air compressor itu ada dua pendekatan ini. Dari sisi supply, dari sisi demand. Dari sisi supply itu, dari air kompresor sendiri itu, supply air kompresor sendiri itu sudah tepat nggak pemilihannya kan gitu loh. Besarnya, jenisnya, yang screw satu state atau screw dua state, oil free atau oil flooded, ya kan. Kemudian atau harus sentrifugal gitu ya. Nah itu perlu didesain dari sisi supply. Ruangannya juga mesti didesain karena di lapangan itu perlu kadang-kadang ditemui sirkulasi kan tadi kita sudah tahu konsep dasarnya itu panas buangnya kan 80% kan.
tapi ruangannya itu seperti ruangan kamar gitu, yang ventilasinya kecil, kan udaranya akan muter-muter di ruang kompresor itu, sehingga lifetime dari air kompresornya itu jadi pendek, cepat rusak dan lain sebagainya. Jadi konsep dasar yang tadi yang saya coba didulukan, Sankey diagram tadi itu perlu. Di 80% keluarkan panasnya itu perlu gitu loh untuk desain, jadi pertimbangan gitu. Kemudian panas buangnya dimanfaatkan untuk apa gitu loh. Itu juga perlu di desain dari awal gitu. Heat exchanger-nya bagaimana, terus air treatment-nya gimana, dan dari sedimen piping distribusinya bagaimana, ya kan? Terus tingkat ininya, eh, tingkat air quality-nya, oil flooded, artinya banyak olinya nggak ada masalah, ya kan? Atau mesti mesti bersih begitu kan, nggak ada oli sama sekali begitu. Nah itu sebagai desainer kan nggak boleh eh, terlalu berkualitas tinggi sehingga kan mahal. Atau harusnya kualitas tinggi tapi pakai kualitas jelek sehingga produknya eh, bisa terkontaminasi dan sebagainya. Nah, ini jadi dua pendekatan supply sama demand. Lanjut Pak Arif. Nah eh, ini sebagai riset dari mitra kami dari India ya, dari India. Dia membuat semacam diagram gini. Itu kalau kita audit atau kita telusuri lebih dalam lah begitu ya, itu dari sisi supply generation itu bisa dihemat 20%-an. Kemudian di sisi treatment-nya, treatment itu untuk menghilangkan oli dan menghilangkan water, air, itu bisa saving 5%. Kemudian dari sisi desain itu bisa 10%. Kemudian dari sisi demand side, dari sisi penggunaannya itu bisa saving 15%. Sehingga total-total sebetulnya bisa dihemat sekitar 50%-an. Kalau kita jeli ya, kita jeli. Oke, lanjut. Nah ini total approach dan mesin apa atau alat apa yang sebagai tambahan sehingga bisa lebih saving energi lagi. Dari sisi supply, itu yang menonjol adalah controllernya, controllernya, sama heat recovery system. Itu apa namanya? Kalau kalau di apa istilahnya ya, ditelusuri lebih dalam, itu high impact gitu loh terhadap apa namanya saving energy. Nah, kemudian saya coba jelaskan sedikit tentang kenapa sistem kontrol di air kompresor itu eh, menjadi penting gitu loh, menjadi penting. Jadi gini, ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita beli mobil truk ya, mobil truk kapasitas 4 ton gitu ya, 4 ton. Itu artinya kan tingkat efisiensi paling tinggi pemakaian truk itu bila dipakai untuk ngangkut barang di 4 ton kan? Betul nggak? Kalau truk kita beli kapasitas truknya 4 ton, tapi sehari-hari itu dipakai untuk ngangkut hanya 1 ton begitu sehari-hari. Berarti kan tingkat utilisasinya mesin tersebut kan cuma 25% kan? Betul nggak? Hanya 25%. Nah, di pabrik-pabrik itu biasanya seperti itu gitu loh. Ada yang kebesaran, ada kekecilan begitu, nggak match gitu loh, nggak match. Kemudian pertimbangan kedua dari kenapa sistem kontrol itu penting, itu jarang terjadi desain mesin itu sama dengan eh, demand yang digunakan oleh pabrik gitu loh.
mesin itu kan biasanya di di apa namanya, terutama yang kecil-kecil ya, mesin yang kecil-kecil, itu kan desainnya mass production gitu loh. Misal air kompresor itu ada yang kapasitas umum di pasar itu kan 37 kW, 50 kW, terus 75 kW, 100 kW, habis 100 kW naik ke 150 kW, kemudian 200 kW begitu. Jarang. Nah, ini kan kadang-kadang pabrik nggak butuh pas sesuai dengan yang desain pabrik kan begitu. Nah, karena tidak ada yang pas atau jarang yang pas, itu sehingga perlu ada sistem kontrol kan. Misal kapasitas mesin kompresor 10 meter kubik per menit. Demand-nya hanya 8 meter kubik per menit. Berarti kan kelebihan 2 meter kubik per menit kan. 2 menit. Nah, ini perlu ada sistem kontrol. Sistem kontrol dengan pakai sistem load unload. Nah, ini materi sendirilah untuk itu nanti ya, untuk sistem kontrol itu. Materi sendiri. Perlu sistem kontrol. Nah, kalau sistem kontrol diperbaiki, itu meningkatkan efisiensi. Kemudian di sini yang penting heat recovery yang di sisi supply itu. Kemudian treatment itu juga kadang-kadang ini treatment itu maksudnya kualitas udara bertekanannya itu kadang-kadang over bagus atau malah lebih di bawah kualitasnya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian distribusi. Distribusi itu kalau menyebabkan distribusi itu kan ada kerugian pressure drop di situ. Kalau dia apa namanya jelek, misalnya jalannya kecil gitu, jalannya terlalu kecil gitu. Kalau ibarat lalu lintas kendaraan mobil begitu, hal yang terjadi kan kalau pagi macet kan, karena apa? Karena volume kendaraannya tinggi. Kalau sudah siang lancar, karena apa? Volume kendaraannya rendah. Nah di pipa juga seperti itu. Kalau volume udara bertekanannya itu banyak gitu distribusinya, yang menyebabkan pressure drop gitu. Kalau di jalan kan itu macet gitu ya. Nah itu perlu didesain distribusinya itu. Itu ada hitung-hitungan sendiri. Mungkin materi tersendiri lah itu ya. Kemudian end use. Nah, hampir semua pabrik itu, ini kalau kita bicara di end use itu, eh, jarang ada yang demand-nya itu konstan. Jarang demand-nya itu konstan. Pasti naik turun kan. Nah, naik turunnya demand itu, naik turunnya flow, itu menyebabkan naik turunnya pressure gitu. Sementara makin tinggi pressure, makin tinggi pemakaian energi. Nah, ini ada teknologi yang bisa menstabilkan pressure sesuai dengan yang demand inginkan. Oke, lanjut Pak Arus. Ada yang tanya ya. Nah, ini sebagai ilustrasi bahwa cost air kompresor itu mahal. Ini contoh 110 kW ya, jalan 24 jam, 365 hari, load 100%, itu mengkonsumsi 963.600 kWh annually. Kalau 0,09 dolar gitu ya, itu cost-nya 86.724. Sementara harga mesinnya sendiri itu paling 40 ribuan, 40 ribu US dollar. Berarti kan harga energinya 2 kali lipat ya daripada harga kompresornya. Jadi ongkos menjalankan dibandingkan kompresor itu sendiri itu mahal ongkos menjalankannya gitu loh. Oke, lanjut. Nah, ini dari diagram Sankey tadi itu ini dianggap P diagramnya itu di 15%-nya kan.
Oke ya, di 15%-an nih Pi yang tadi itu, dari 100%. Nah, Pi ini 15%-nya. Nah, dari yang 15%-nya sendiri itu masih ada kerugian sekitar 7,5% kan? Itu kerugiannya di mana? Yang pertama di kerugian artificial demand, kemudian di kerugian sistem losses itu di pemipaannya, kemudian kerugian poor practice. Poor practice itu penggunaan yang tidak semestinya. Jadi kalau Anda nanti suatu saat, saya doakan jadi plant manager semua ini ya. Jadi kalau ada karyawan tiba-tiba membersihkan baju pakai udara bertekanan begitu, atau membersihkan sepatunya pakai udara bertekanan, atau membersihkan mejanya yang berdebu pakai angin begitu. Itu pada tempatnya enggak? Atau udara bertekanan untuk menjadi pendingin badan begitu. Pendingin badan. Jadi pernah saya temuin itu di pabrik, sengaja udara bertekanan itu dibocorin gitu di tempat pekerjaannya itu. Jadi seakan-akan udara bertekanan itu jadi kipas angin, jadi pendingin badan begitu. Nah itu kan poor practice, penggunaan yang tidak pada tempatnya. Mereka nggak paham bahwa udara bertekanan itu adalah sangat mahal, gitu. Sangat mahal. Ini potensi bisa di saving tiga tadi itu, poor practice, system losses, sama artificial demand. Oke, lanjut Pak. Nah ini yang saya ceritakan tadi. Ini diukur pakai logger gitu. Misalnya ini di sisi demand side, ini kan di sisi demand side. Itu pressure-nya naik turun. Walaupun di sisi supply-nya itu misalnya pakai VSD, variable speed drive gitu, yang bisa stabil pressure-nya gitu. Tetap naik turun karena demand-nya naik turun, menyebabkan pressure naik turun. Nah inilah yang diistilahkan itu artificial demand, kerugian artificial demand. Kerugian artifisial yang sebetulnya nggak perlu gitu, itu bisa 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 terjadi. Kerugian artifisial demand. Oke, lanjut Pak Rus. Nah ini kalau yang hitam itu supply, yang merah itu demand, yang di atasnya itu setelah dryer, sebelum dryer gitu ya. Dicoba di, digambarkan seperti ini. Ini kan fluktuasi, walaupun di atasnya itu berusaha di sisi supply-nya itu ditahan gitu ya, ditahan pressure-nya itu, karena demand-nya naik ya ikut naik gitu, naik turun gitu, fluktuasi. Lanjut tuh. Nah ini ada plan-plan juga, kadang-kadang berbeda-beda ya kan, berbeda-beda, 6,5, 5 bar, 7 bar, 5,5 bar gitu. Tapi plannya di supply aja 7 bar semua begitu, biar semuanya apa namanya terpenuhi gitu. Nah cuman kan yang sebetulnya 5 bar disuplai 7 bar, itulah namanya istilahnya tadi kerugian artificial demand tadi. Yang di P diagram tadi, 15%, itu ada kerugian artificial demand, kerugian karena distribusi, ya kan, sama poor practice. Nah, ini kerugian artificial demand, ini salah satu definisi kerugian artificial demand adalah demand-nya itu disuplai dengan tekanan yang lebih gitu. Nah, rule of thumb-nya itu kalau kita kelebihan 1 PSI itu equal dengan 0,5 bar. 0,5 kW. 0, bukan 0,5 kW ya. 1 PSI itu equal dengan 0,5% dari power kompresornya. Kalau kompresornya 100 ya berarti 0,5%. Kalau 1000 ya 0,5% dari 1000 kW. Gitu. Nah itu besar, besar sekali. Karena 1 bar aja 14,5 PSI kan. Besar. Perlu diperhatikan juga kalau suatu saat Anda menjadi praktisi di lapangan. Kemudian lanjut, Pak. Nah ini problem-problem kalau fluktuasi ya. Energi konsumsinya pasti tinggi.
Kemudian mesin-mesin juga bisa rusak, maintenance cost-nya tinggi, pneumatic equipment-nya rusak, ya kan. Terus yang paling paling impact-nya tinggi itu ya operating cost-nya jadi tinggi. Lanjut, Pak. Ini contoh-contoh kerugian artificial demand ya. Misalnya mesin itu hanya butuh 30 PSI, disuplai 60 PSI, itu 70% lebih banyak air yang dibutuhkan, udara bertekanan yang tinggi. 90 itu 230%. 120 itu 300%. Kalau harusnya 30 jadi 120 PSI, 300%. Ini aja sebagai gambaran bahwa kelebihan pressure itu juga waste, apa namanya, kerugian, menjadi kerugian. Ini yang diistilahkan di lapangan adalah kerugian artificial demand. Ya, lanjut, Farus. 15 menit lagi ya Pak Gatot. Ya, ya. Nah, lanjut. Ini perlu audit, ya kan? Ini. Lanjut lagi, Pak. Ini yang kami sering lakukan di lapangan ini. Ya, lanjut, Pak. Nah, ini cara kerja yang tadi intelligent flow controller itu, jadi seakan-akan dia menjadi dam lah, menjadi dam. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu aplikasi dari efisiensi energi demand side ya, demand side. Jadi air kompresor masuk ke air receiver, masuk ke air treatment, dryer filter, kemudian ini tangki yang kering kan ini pengering ya, jadi kering. Kemudian ini intelligent flow controller, jadi dikontrol, pressure-nya itu dikontrol. Kalau tidak ada alat ini, di sisi demand-nya itu akan ngikutin 100 PSIG gitu loh. Nah, ini jadi semacam di dump gitu, sehingga keluarnya itu konstan di 80 PSIG. Walaupun demand-nya itu naik turun gitu loh. Walaupun demand-nya naik turun. Jadi ada semacam valve di situ yang bisa mengontrol pressure-nya itu bisa bisa uh, bisa konstan ya, bisa konstan. Oke. Nah, ini dengan adanya intelligent flow controller ini, ya, ini di plan bisa konstan. Walaupun di sisi supply-nya itu naik turun karena ada sistem kontrol dari air kompresor yang dua kompresor. Tapi di sisi demand, pressure-nya bisa konstan. Bisa konstan. Oke, lanjut. Nah, kemudian dengan adanya eh, intelligent flow controller tadi, kita bisa melakukan optimalisasi ya. Optimalisasi itu kita bisa turunkan setel lah, ibaratnya di setel. Pressure-nya itu sesuai dengan demand kehendaki, tapi sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, 1 PSI dulu, 1 PSI dulu, terus diturunkan begitu. Dan itu bisa konstan. Tentu saja kalau kita bisa turunkan pressure tanpa mengganggu produksi, itu akan apa namanya efisiensi energi, kita akan saving energi yang cukup signifikan. Di pengalaman kami itu kadang-kadang investasinya 2 tahun, ada yang bahkan 1 tahun sudah payback gitu. Artinya misalnya investasi 500 juta, itu 1 tahun udah balik modal lah dari penghematan listriknya. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kan kerugian listriknya itu kan memang besar banget, kerugian listriknya itu.
pemakaian listriknya kan besar dibandingkan yang lain-lainnya, dibandingkan harga unitnya gitu. Listriknya itu besar. Jadi kalau kita bisa saving 3% gitu aja signifikan itu. Bisa ratusan juta ketemunya. Ya, lanjut Pak Arif. Nah, ini ada alat kontrolnya seperti ini, HMI-nya ya. Human Machine Interface-nya. Bisa, bisa dimonitor lebih lebih detail lah. Ya. Lanjut Pak Arif. Ini, sehingga tadi yang grafik yang tadi itu bisa konstan anunya. Di sisi demand-nya itu konstan pressure-nya. Jadi tidak ada kerugian apa kerugian artificial demand-nya bisa diminimalkan jauh. Oke, lanjut. Nah, ini sehingga kita bisa turunkan dari yang sebelah kiri P diagramnya seperti itu menjadi yang di sebelah kanan. Sehingga prosentase efisiensinya naik 50% menjadi 75% gitu. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini contoh-contoh di industri tekstil ya. Nah, ini contoh di industri tekstil. Dia bisa shipping 8%, itu PBK cuma 9 bulan. 9 bulan, PBK 9 bulan. Melakukan efisiensi di demand side ya. Terus lanjut, Pak. Ini di industri apa ini? Beverage ya. Beverage ya. Ini bisa 16% ya. Hanya 2 bulan malahan ini di high pressure ini. Di high pressure. 2 bulan. Kemudian lanjut. Ini di auto ya. Di automation. 16% juga. 2 bulan ini. Untuk N2. Untuk N2. Aplikasi di N2. Nitrogen. Nitrogen plant. Bisa 2 bulan karena kan nitrogen itu mahal gitu. Kalau bisa hemat sedikit aja kan impact-nya besar karena mahal. Ini malah cuma 2 bulan ini PPK-nya. Ya, terus lanjut. Dari sisi air kompresor gitu kira-kira di lapangan itu suatu saat bisa beberapa profesi yang bisa ditekuni ya. Misalnya sebagai service air kompresor atau melakukan aftermarket gitu, aftermarket, kontrak service dan sebagainya. Saya mengembangkan itu juga. Kemudian jual spare part-nya atau menjadi sales engineer, artinya jual air kompresor pabrik, itu kan bisa juga jadi sales engineer. Atau bisa menjadi konsultan gitu. Terus energy shipping audit gitu yang seperti kita lakukan gitu ya, kami lakukan. Bisa juga berprofesi sebagai rental air kompresor gitu. Karena sekarang kecenderungan itu pabrik-pabrik itu konsentrasi ke core bisnisnya. Jadi air kompresor atau yang lain-lain itu lebih bagus rental gitu. Mereka nggak expert di situ. Misalnya perusahaan minuman begitu kan dia expertnya buat minumannya, bukan memelihara kompresornya kan gitu loh. Nah kadang-kadang itu mereka lebih bagus rental. Kemudian bisa juga menjadi maintenance di pabrik tersebut atau plan engineer design gitu ya, perusahaan-perusahaan EPC gitu ya, jadi procurement construction gitu. Kemudian ini yang kadang-kadang ini ilmu baru ya, yang mulai dicoba dikembangkan di pabrik-pabrik ya, di pabrik-pabrik itu. Jadi dia melihat mesin itu bukan hanya sekedar pendekatan ini ya, akuntansi. Selama ini kan mesin-mesin produksi itu kan pendekatannya pendekatan akuntansi kan. Misalnya belinya 100 juta gitu. Tahun kedua dia hanya didepresiasi aja kan. Hanya didepresiasi. Oh sekarang nilai mesinnya itu turun 25%, turun 20% gitu, tinggal 80%. Berarti oh harga mesinnya hanya 80 juta. Tahun kedua jadi 60 juta. Tahun
3 jadi 40 juta gitu. Pendekatannya itu rata-rata kan pendekatan akuntansi. Tapi belum sampai ke pendekatan finance approach gitu lah. Kalau finance approach kan mesinnya itu produktivitasnya seperti apa, efisiensinya seperti apa, lebih bagus dijual aja atau kita cari teknologi yang lebih bagus gitu supaya lebih efisien gitu. Jadi pendekatannya sudah harus finance approach gitu, bukan bukan akuntansi ya, bukan pendekatan akuntansi, finance gitu. Nah ini eh, bidang yang sudah mulai dikembangkan karena di beberapa saudara gitu yang kuliah di luar gitu, di luar mereka mengembangkan untuk desain-desain itu langsung ke sini sampai ke finance-nya, walaupun mereka dalamin masuk ke disiplin ilmu teknik gitu, sampai ke finance-nya. Nah, ini pendekatan-pendekatan baru lah sekarang lebih ke sini dan ke depan lebih menyesuaikan menurut saya generasi-generasi sekarang jadi mahasiswa itu ketika di lapangan mesti pendekatannya seperti ini. Oke, lanjut Pak. Rasanya udah ini ya. Oh, masih ya sistem audit ya. Nah, ini yang sehari-hari kami lakukan untuk audit itu pendekatannya seperti ini. Diagramnya ya. Ini sesuai dengan ISO 50002. Jadi diawali dengan energy audit plan direncanakan, kemudian opening meeting, terus data collection, kemudian diukur. Data collection itu sebetulnya lebih ke data sekunder ya, data-data yang sudah ada di pabrik tersebut gitu. Kemudian kita validasi dengan measurement plan, jadi kita ukur langsung, ya. Kita ukur langsung, site visit, kemudian analisa dan seterusnya. Ini alat-alatnya, alat-alat yang kami bawa, infrared dan sebagainya, flow meter ini. Lanjut. Ini untuk mengukur kualitas listriknya, KWH dan lain sebagainya, harmoni gitu ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, grafik-grafik. Ini. Hmm. Iya, lanjut Pak. Ini contoh-contoh nilai detektor. Jadi yang bocor-bocor itu kita tandai gitu loh. Tandai. Nah ini kasih uang itu. Jadi kebocoran itu uang gitu loh. Nah, makin besar uangnya makin gede. 100.000. Sini 50.000 gitu. Karena kadang-kadang orang pabrik itu nggak sadar gitu dengan begini. Nah, oke, lanjut Pak. Ini laporannya, laporan kebocoran. Ini ngukur ini kebocoran lokasi temperatur ya. Hmm. Ya, temperatur udara lokasi. Di setiap kenaikan ambient temperatur naik 4 derajat, tadi yang kalau ilustrasi kalau nggak dibuang gitu, mesinnya energinya akan naik gitu. Sudah diinformasikan ke mesin kalau makin panas, makin tidak efisien gitu. Pressure drop juga masih diukur. Intercooler, aftercooler, pengaturan tekanan. Tadi udah berikan contoh-contoh juga ya. Pengaturan tekanan. Kebocoran perlu deteksi terus. Pressure drop-nya ini ada data ini dari kami, bisa jadikan panduan ya. Ini yang sistem looping sama enggak gitu, pasti yang sistem looping pressure drop-nya lebih kecil. Oke. Ya, ini gambar-gambar desain. Sebagai gambar-gambar bisa dibaca sendiri ya mungkin ya, termasuk panduan desain kan di situ tadi. Oke, saya coba baca settingnya ini ya. Hmm. Hmm.
Oke, baik Pak Gatot. Terima kasih atas paparannya. Jadi Ya, mungkin ini saya tambahkan terakhir bahwa satu audit energi dari sisi kompresor itu, ini contoh apa saja rekomendasinya, ada 7 misalnya, kemudian berapa potensi penghematan energinya dalam bentuk KWH per tahun, kemudian bagaimana itu korelasinya dengan penghematan biaya per tahun, dan ketika kita ingin memberikan atau mengajukan proyek energi efisiensi di sisi kompresor dan distribusi daya tertekan, itu berapa biaya investasinya. Jadi kita buatkan semacam BQ atau Bill of Quantity atau RAB begitu ya, rencana anggaran apa RAB begitu ya, rencana anggaran ya. Kemudian D itu juga payback periodnya biasanya kalau di industri di bawah 3 tahun itu biasanya langsung dieksekusi karena kan cepat kembali modalnya. Kira-kira itu. Mungkin berikutnya kami sampaikan ke adik-adik sekalian atau Bapak Ibu dosen sekalian atau teman-teman auditor yang kira-kira kalau ada pertanyaan, saya lihat tadi sudah ada di chatting Pak Gatot ya. Saya bantu ya ada bacakan ya. beberapa. Ya, ada dua sudah terjawab juga sih. Ada yang belum mungkin nih. Ya, nih Pak Gatot mau nanya kalau di kompresor itu baiknya pakai sistem kompresor itu air trap atau steam trap? Air trap atau steam trap? Di Ya, sisi kalau mananya ya? di sisi distribusi kompres air, Oh, pakai air, Pak. air ya Air berarti ya. trap. Nah, Jadi air trap ya, ya. ya. Kemudian Ya. ini ada pertanyaan juga dari sisi dryer, baik di tipe refrigeran atau desikan ya. Jadi Oh yang tergantung ini ya, tergantung demand-nya ya. Jadi hmm. ini biasanya mengacu kalau air dryer itu kan berarti ke treatment udara bertekanannya ya. Itu biasanya mengacu ke ISO 8573.1, mengacu ke situ. Jadi semakin tinggi di ISO itu ada 3 komponen yang dia ukur ya. Artinya kandungan das, kandungan debunya, kemudian kandungan oli, sama Mhm. kandungan water, kandungan air di udara bertekanan tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan tentang desikan sama refrigeran kan gitu. Nah, kalau refrigeran itu maksimum pendinginannya itu hanya sampai sekitar 2 atau 3 derajat. 2-3 derajat. Kalau refrigeran itu saya ilustrasikan itu sama cara kerjanya dengan AC. AC kita itu. AC. AC. Artinya kalau kalau lebih rendah daripada tadi 2 derajat begitu. AC itu udara itu air itu membekukan di 0 derajat tapi kan suhu kamar kan itu. Apa tekanan kamar lah, tekanan kamar. Tapi kalau tekanan tinggi itu dua dua apa namanya 2 derajat itu sudah membeku, tekanan 7 bar gitu sudah membeku. Oleh sebab itu refrigeran itu nggak bisa kurang dari situ. Karena nanti kalau kurang dari situ pipanya itu jadi es, dalamnya itu jadi es, freezing gitu. Nah, kalau di udara apa namanya produksinya itu butuh kandungan air yang kecil gitu ya. Berarti kan suhunya itu mesti di bawah itu kan, di bawah nol kan. Bisa -40. Kalau di farmasi itu bisa sampai -40, -70 bahkan ya. Di industri makanan kadang-kadang sampai ke situ. Nah, itu tidak bisa dicapai dengan eh, sistem pendinginan refrigeran gitu loh. Nah, harus pakai desikan. Sekalian menjawab pertanyaan di sini ya, di grup ya, di chatting ya. Harus pakai desikan. Karena desikan itu cara kerjanya bukan seperti AC di udaranya diturunkan begitu, tapi dia dengan adsorb di disedot ya, dihisap gitu. Waternya itu waternya itu dihisap dengan silika, semacam silika begitu, sehingga
tidak membeku, tapi waternya sudah dihisap sehingga tidak menjadi freezing gitu. Pakai silika, biasanya pakai silika gel gitu. Jadi kalau mana yang bagus, refrigeran atau desikan, ya seperti tadi kita milih kompresor tadi, ya tergantung aplikasinya. Tergantung aplikasinya. Itu tambahan juga Pak Gatot, apa penghematannya apa yang bisa diaplikasikan untuk dryer? Jadi untuk tadi kan refrigeran atau desikan ya, yang ditanyakan adalah pengalaman Bapak terkait dengan penghematan apa yang bisa diaplikasikan di dryer. Tadi artinya pressure dew point-nya mesti tepat. Oke. Nah, jadi ngacunya kita lihat dulu di biasanya kalau di tabel itu sudah ada industri makanan itu kualitas udaranya berapa, 141 atau 111 misalnya begitu. Nah, sudah ada Oke. datanya. Jadi tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan kan gitu. Ya. Oke, Pak Ini ada Gatot. pertanyaan juga. Ini yang sebelumnya kelewatan Pak Gatot. Ya, Ya, suhu ruangan kompresor apakah berpengaruh terhadap efisiensi kompresor itu sendiri? berpengaruh kan. Tadi kita sudah kasih rule of thumb-nya di slide ada itu. 4%, 4 derajat itu 1% ya. Oke. Di slide ada itu. Ya, ya. Kemudian apa nih ruang kompresor? Ada tadi masalah kompresor. Pak Gatot ini 23 kompresor, 75 kW dan 37 kW sebanyak 10. Bagaimana Pak mengetahui efisiensi cepat? Semua efisiensi per masing-masing atau keseluruhannya. Oh, Audit Pak ya. kalau mau iya, kalau mau keseluruhannya ya artinya kita pakai flow meter, ya kan? Flow-nya berapa, KW-nya berapa. Jadi kita istilahnya itu specific power consumption-nya berapa. Di atas normal atau di bawah normal gitu. Ya. Biasanya 5 sampai 6 kW per meter kubik per menit ya. Ya, artinya berarti dari SEC-nya Pak ya, Ya, significant apa dari istilahnya? ya, Specific energy consumption ya. Berarti bagian dari KW konsumsi per meter kubik per menit kubik per misalnya menit. gitu ya. Iya, iya. Masalahnya biasanya di industri atau di pabrik itu tidak ada flow meternya Pak. Ya, itu dia masalahnya di situ. Mm-mm. Masalahnya di situ. Mm-mm. Jadi artinya kalau pengen mengetahui secara cepat efisiensi masing-masing ataupun keseluruhan berarti pasang dulu flow meter ya berarti ya, Atau sama pakai ini power meter. anemometer ya. Kalau kompresor-kompresor kecil bisa pakai anemometer ya. Dari Hmm. inputnya pakai anemometer gitu, berapa gitu, terus nanti kita pakai perhitungan termodinamika, Mhm. efisien atau tidak gitu. Oke, baik, baik. Gini Pak Gatot, boleh tanya? Silakan, Silakan silakan Pak. langsung Pak Oh Joko. ya, kalau eh, mengetahui dari temperatur out dan in-nya itu bisa nggak secara cepat gitu loh. Jadi kita tahu, Temperatur ya, temperatur in dan out dari air kompresor gitu Pak ya. iya betul. Oh, biasanya kita pakai apa temperatur tembak itu Pak, yang infrared itu. Oh ya, nggak maksudnya dari efisiensi itu bisa nggak, Pak? Dari efisiensi. Oh, bisa, Iya, bisa. Jadi kalau di ya, monitor air kompresor itu kan ada discharge temperatur, ada input temperatur dan lain sebagainya dari iya, dari betul. displaynya itu. Nah, Ya, itu kita bisa kalau kalau air kompresor secara cepat itu kalau udah di atas 90 berarti sudah tidak efisien kan. ya, dari Berarti itu indikatornya itu. dari Ya, indikatornya itu. Jadi ini coolernya berarti sudah kotor, mesti dibersihkan oh gitu ya, kan. Nah, ya, atau pressure drop di di air filter kan ada indikator pressure drop juga kan Pak, di di apa namanya air filter itu. Jadi kalau sudah ngeblok sudah vakum gitu ya, sudah vakum berarti kan nanti eh, itu energi konsumsinya juga tinggi. Kadang-kadang itu di lapangan ini Pak ya, mau berhemat gitu tapi justru nggak berhemat gitu loh. Dalam artian begini, dia mau berhemat
harga filter itu kan murah, Pak. Misalnya cuma 500.000 begitu ya. Cuman nggak mau diganti, 500.000 tidak ganti. Tapi dengan tidak mengganti air filter itu dia lupa energi konsumsinya jadi melonjak tinggi yang melebihi dari 500.000 gitu. Di lapangan kadang-kadang lupa seperti itu, Pak. Lupa perhitungan apa namanya antara kevakuman di air filter atau kevakuman apa kekotoran dari air filter yang tidak diganti atau kekotoran dari oil filter yang tidak diganti itu efek ke energinya. Tadi kan di awal sudah kami utarakan bahwa cost terbesar itu adalah sekali lagi adalah energi di air kompresor itu energi. Jadi kalau kita paretokan ya concern kita di energinya, Pak. Kalau kita concern di energinya artinya insya Allah semuanya bisa selesai itu. Untuk maintenance-nya segala gitu bisa selesai. Bisa selesai. Itu tambahan Pak dari kami. Ya, Oh ya, Pak, boleh menanyakan Pak? Ya boleh silakan 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 Pak Pak. Joko. Ya, ini saya kebetulan tadi ada link dari Pak Joko Indarto sehingga saya ingin juga mendengarkan supaya nambah pengetahuan Pak ya. Ya silakan Pak. Adalah kedengaran Pak? Ya Kedengaran Pak, kedengaran silakan Pak. Pak, Oh langsung iya. aja. Salah satunya adalah tadi disebutkan intelligent flow control Pak ya. Iya betul Pak. Ya itu saya mungkin lebih pengen tahu lebih dalam karena itu bisa menghemat dan bisa pengembalian uangnya ada yang nyebutin di bawah 1 tahun nanti ya. Iya Nah iya. itu gimana Pak kira-kira penjelasan Bapak mengenai perhitungannya ya? Perhitungannya kan yang dikontrol itu tadi pressure-nya, Iya betul betul. pressure-nya konstan sesuai dengan pemakaian lah ya, sehingga Iya. mengejarnya ke daya sebenarnya intinya ya. Hmm. Tapi untuk sebagai ilustrasi mungkin Bapak bisa memberikan gambaran yang lebih rinci ya, bagaimana Iya. menentukan intelijen flow control tadi Pak, dan Iya. alatnya kira-kira berapa ya? Karena saya juga baru dengar bahwa itu bisa menghemat begitu cepat pengembalian dananya. Mungkin Hmm. bagi-bagi perusahaan ini mungkin menarik ya Pak ya. Jadi Betul betul Pak. karena di situ. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum menghitung apa namanya perhitungan keuangannya, tentunya harus ada perhitungan secara teknikalnya dulu, Pak ya. Prinsip. Iya. Nah, itu kira-kira mungkin ada penjelasan dari Pak Gatot Oh, mengenai ya. oh ya terima kasih Pak. Jadi biasanya bukan biasanya ya diawali dari audit dulu Pak. Dari audit. Jadi di pabrik misalnya ke pabrik A begitu, itu kita punya alat logger yang tadi sempat kita presentasikan juga. Itu kita nanti itu bisa menggambarkan fluktuasi pressure di sisi user atau usernya kalau ada dua user A, user B gitu ya, dipasang alat itu. Kemudian dari sisi supply juga kita ukur dari sisi supply. Nah itu nanti secara grafik kan akan terlihat fluktuasi pressure-nya di demand seperti apa, fluktuasi di sisi supply seperti apa, gitu loh Pak. Itu dulu yang dicoba audit, diamati. Nah setelah datanya bisa kita tarik, gitu ya, itu nanti kan akan ketahuan pressure terendahnya, misalnya 4 bar, ya kan? Pressure tertingginya 7 bar gitu, 7 bar. Nah, biasanya kalau ada kasus seperti ini kita langsung bertanya itu. Kan di situ di logger itu akan ketahuan ketika dia di titik 4 bar itu pada hari apa, jam berapa gitu, berapa lama, itu kan ketahuan, akan ketahuan. Dan kita akan tanya lagi pada jam sekian kondisi pressure 4 bar, apakah di produksi ada gangguan? Artinya gangguan produksi kualitasnya jadi jelek atau jadi reject barangnya begitu. Nah, kalau
jawaban dari usernya itu, oh ketika 4 bar nggak ada gangguan kok, produksinya juga nggak ada reject begitu. Nah berarti di situ terjadi kerugian artificial demand gitu loh Pak. Artinya demand-nya sebetulnya 4 bar cukup, tapi karena demand-nya yang fluktuasi menyebabkan pressure yang naik turun kan. Pressure. Nah kemudian itu baru kita hitung lagi Pak, prosesnya itu kita hitung. Pressure rata-rata di demand berapa, pressure rata-rata di supply berapa. Ini kan terjadi bisa bisa kita cocok, bisa kita hitung. Oh selisihnya berapa? Misalnya selisihnya ketemu eh, 1 bar gitu biar gampang ya. Selisihnya ketemu 1 bar atau 14 PSI misalnya begitu 14 PSI. Nah itu secara perhitungan kasar Pak, misalnya untuk kompresor yang biasa ada di industri itu kan di 6-7 bar gitu ya jalannya atau 5 bar gitu. Nah biasanya rule of thumb-nya itu kalau kita bisa turunkan rata-rata pressure di demand itu 1 PSI itu equal dengan 0,5% kilowatt dari kompresor supply-nya. Itu rule of thumb-nya. Jadi kalau dia kerugian artificial demand-nya 14 PSI jadi 7% kurang lebih itu apa namanya energi yang bisa dihemat. Pak. Nah pengalaman kami itu menghemat 4%, ya 7%. 4% itu besar gitu loh Pak, karena 4% dari berapa berapa persen cost itu. Yang terpakai kan hanya cuman energi itu kalau kalau di ininya kan tadi sudah diilustrasikan untuk 1 tahun aja harga energinya itu 2 kali lipat lebih dari harga kompresornya sendiri kan. Jadi 4% dari sekian yang banyak dari 80 sekitar 80%-an cost kan gitu loh Pak. Jadi besar ketemunya Pak. Itu yang menyebabkan payback-nya itu bisa rendah Pak. Bisa rendah. Dan tergantung jenis pengalaman kami tergantung dari jenis industrinya. Kalau industri-industri proses gitu, proses misalnya pabrik bumbu masak gitu yang hanya untuk fermentasi yang fluktuasi demand-nya itu kecil gitu, itu kecil saving-nya Pak. Tapi kalau industri yang assembling misalnya gitu, mesinnya itu kan kadang yang A yang jalan, terus B jalan, gantian cepat begitu, itu berarti fluktuasinya kan tinggi. Semakin fluktuasinya tinggi, itu kerugian artificial demand-nya makin tinggi. Dan butuh alat ini gitu loh Pak, sangat butuh alat ini. Ya Pak, ini alatnya dipasang setelah itu ya Pak ya. Saya lihat tadi gambarnya Setelah tangki ya, sistem, tangki ya. setelah komputer room Pak. Tapi Oh sebelum kemudian, pemakaian loadnya yang sebenarnya ya. Jadi ya betul. Oh di antara itu ya, ya, antara tangki sampai ke pemakaian. betul. Nah, terus satu lagi Pak, yang penting tapi saya lupa menjelaskan ini. Eh, Jadi alat AFC ini itu poinnya adalah poin penting tapi ini saya lupa menjelaskan. Dia menciptakan ini tangkinya itu menjadi useful storage, Pak. Kebayang nggak apa useful storage ya? Jadi tekanannya lebih dikembalikan ke tangki atau bagaimana Pak? Konsep useful storage itu gampangnya begini, Pak. Sehari-hari kita pakai di hampir setiap rumah itu dipakai juga. Saya ilustrasikan supaya gampang dimengerti useful storage itu adalah tandon air yang di rumah kita, Pak. Tandon air kita misalnya kapasitas tandon air water itu sebesar 1 meter kubik misalnya gitu Pak ya, itu gampangnya. Kalau Ya, tandon air 1 meter kubik itu ditaruh di lantai 1, ya kan? ya. Itu kan dia hanya sebagai tandon air sebanyak 1 meter kubik yang kita bisa dapat air kalau pompanya rusak kan gitu loh Pak. Lain halnya kalau tandon air 1 meter kubik itu kita taruh di lantai paling atas, oke? Kalau taruh di lantai paling atas,
itu ketika lantai 1 butuh air, perlu pompa nggak, Pak? Buka keran aja ngalir kan, Pak? Ya, betul, Pak. Nah, buka keran aja ngalir itu karena ada faktor gravitasi sehingga pressure-nya beda kan antara yang di atas sama yang di bawah kan. Sehingga dia ngalir ke pressure yang lebih rendah. Oke, itulah useful storage. Artinya bukan sekedar storage, tapi bisa berfungsi sebagai useful storage. Mengalirkan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu konsep useful storage. Nah, pabrik yang compressed air system yang dipasang IFC itu bisa merubah air receiver tank tadi yang sekedar air receiver tank menjadi useful storage, Pak. Karena kalau mungkin menjelaskannya ke grafik tadi Pak Arus ya, grafik yang ada ada. Nah ini ya grafik yang tadi sebelumnya Pak, sebelumnya tadi. Nah ini. Ini grafik yang tidak pakai AFC Pak, grafik yang tidak pakai AFC. Artinya walaupun di antara yang hitam ini, antara hitam sampai yang di bawahnya, ini kan yang hitam ini kan keluar dari air kompresor ini. Ya, Fluktuasi di demand kan sama dengan fluktuasi di yang supply, Pak. Karena tidak terjadi full storage gitu loh, Pak. Fluktuasi pressure-nya itu sama-sama aja gitu loh. Naik turunnya itu kan secara grafik ngikutin aja kan antara supply sama demand kan. Nah, lain halnya mungkin yang di bawah, Pak Arus, bawah yang sudah pakai AFC. Terus tadi ada kalau nggak salah. Terus Pak Arus. Oh, yang tadi bisa juga dijelaskan mungkin. Nah, ini. Kalau pakai AFC, yang ini kan konstan 80 PSI gitu loh, Pak. 80 PSI. Nah, kalau dia ini kelebihan tekanan, itu disimpan ke tangkinya, Pak. Tangkinya ini berubah menjadi full storage. Jadi kalau demand-nya ini butuh eh, flow yang lebih besar, dia tidak menunggu supply dari air kompresor, tapi memanfaatkan apa yang ada di tangki dulu, karena ada perbedaan pressure kan. Di 1 PSI di 80 PSI. Itu Pak, anunya cara kerjanya. ya artinya dia menstabilkan tekanan, Pak ya. Dengan Betul, kalau ada kelebihan di user, maka tekanannya dikembalikan ke tangki, ya tangki storage. dulu. Ya, Nah, ya, ke tangki, Pak iya. ya. Ya, ya. Kalau Kebutuhan besar pakai yang di tangki dulu. Nah, iya. kalau spesifikasi harga dan sebagainya, Bapak punya ininya ya. Ada ada Oh ada Pak, ya. ada. Karena kan membandingkan untuk finance kan harus mengetahui harganya, Pak ya. Dan itu ada Betul. tambahan piping ya di situ ya. Ada tambahan piping aja. Jadi ada Ya tambahan Pak, Salah. ya ya, Pak Joko nanti siap kopdar lagi nih ya, kita. ya. Oke, oke. Iya, Pak. Ya, Makasih. ya. Iya. Baik, makasih Pak Joko. Pak Gatot nih Pak Joko beliau adalah alumni teknik mesin nih ITB. Oh gitu. Terima Nanti kasih Pak bisa Joko. koordinasi dengan beliau yang banyak audit ya. Mungkin nanti bisa kolaborasi. Mungkin Siap. dari mahasiswa ada lagi satu pertanyaan terakhir. Ya, khusus pertanyaan terakhir harus dari mahasiswa ini. Jangan di chat aja, berani bicara. Nah, nah. Jadi kebanyakan mahasiswa memang chat semua itu. Jadi langsung saya jawab Pak Gatot. Jadi untuk menyingkat waktu sambil Pak Gatot menjawab, saya menjawab yang dari chat begitu. Iya, iya. Hmm. Oke, kalau karena waktu udah habis nih Pak Gatot ya. Iya. Terima kasih Pak Gatot dan adik-adik sekalian semuanya. Bagi teman-teman, adik-adik sekalian, ibu, bapak, ibu dosen yang nanti misalnya perlu pertanyaan lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, silahkan nanti bisa menghubungi kontak kami di PT Langgeng Ciptalindo. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Resna. Silakan Mbak Resna, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi, baik itu kepada Bapak Gatot Salahuddin ST dan juga kepada Bapak Rusmanto STMT. Selanjutnya,
Sebelum kita menutup perkuliahan sore ini, kami memohon ketersediaan kepada Bapak untuk mendokumentasikan sesi ini terlebih dahulu. Mohon kepada Bapak dan para peserta untuk dapat on cam terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman karena telah on cam, dan selanjutnya di sini saya izin untuk menyimpulkan materi perkuliahan pada sore hari ini, bahwa materi ini terkait kompresor, yang mana kompresor ini merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan gas atau udara dan banyak digunakan di industri untuk berbagai keperluan. Contohnya seperti pergerakan alat, kemudian proses produksi, dan sistem pendingin. Dan tentunya jenis-jenis kompresor yang umum itu antara lain yaitu ada piston, kemudian screw, dan sentrifugal. Dan juga kompresor sentrifugal ini lebih unggul dalam kapasitas besar, kemudian efisiensi tinggi, dan perawatannya rendah. Nah, akan tetapi untuk efisiensinya itu tergantung penggunaannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rusmanto STMT dan juga Bapak Gatot Salahuddin ST atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami semua. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan kuliah tamu pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua, khususnya dalam bidang kompresor. Saya Resnauli Hasana, selaku moderator, menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan selama memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, semuanya adik-adik. Silahkan. Mohon Terima kasih izin Pak live. Rus. Matur nuwun Pak Rusmanto.